Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, untuk pertemuan kali ini untuk mata pelajaran teknologi layanan jaringan kelas 11 TKJ. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya kita udah ngebahas masalah standar-standar komunikasi data, ya kan? Yang sebelumnya kita udah ngebahas mulai dari protokol jaringan, terus kita ngebahas kita udah ngebahas masalah protokol-protokol jaringan mulai dari fungsinya, definisinya, sampai jenis-jenisnya TCP/IP, UDP, DNS, HTTP, atau HTTPS, SSH, Telnet, dan protokol-protokol jaringan lainnya. Nah, dan kemarin juga ada tugas kan, tugasnya yang ini. Nah, sekarang kita lanjut tentang jenis-jenis protokol jaringan lainnya. Nah, kemarin udah saya bilang untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 7 layer OSI atau 7 layer OSI. Nah, kita harus tahu dulu OSI layer itu apa sih. Nah, ini OSI layer merupakan standar komunikasi yang diterapkan untuk jaringan komputer. Jadi protokol jaringan. Nah, OSI layer ini digunakan untuk menentukan aturan sehingga seluruh alat komunikasi bisa saling terkoneksi melalui jaringan internet ataupun jaringan komputer. Standar ini dikembangkan untuk komputer agar dapat berkomunikasi dengan jaringan yang berbeda secara efisien. Nah, dan digambarkan sebagai informasi dari suatu aplikasi komputer yang berpindah melalui jaringan internet ke komputer lainnya. OSI layer ini terbagi menjadi 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki tugas yang spesifik. Jadi layer OSI ini atau OSI layer ini merupakan salah satu protokol jaringan yang sangat banyak digunakan untuk komunikasi data melalui jaringan internet ataupun jaringan komputer. Jadi standar protokol jaringan OSI layer ini jadi terbagi lagi menjadi beberapa lapisan. Jadi ada 7 lapisan, 7 layer. Layer kan artinya bisa diartikan sebagai lapisan. Jadi ada beberapa lapisan yang memiliki tujuan atau tugas-tugas spesifik dalam komunikasi data. Nah, ini penjelasan layer-layernya atau lapisan-lapisannya, mulai dari yang paling bawah pertama, fisikal. Lapisan fisikal fungsinya mengirim data melalui media transmisi. Jadi di dalam lapisan atau layer fisikal ini, layer pertama ini memiliki fungsi sebagai pengiriman data melalui media transmisi. Contohnya apa sih? Hub, NIC, dan kabel. Nah, ini masuk ke dalam layer fisikal di 7 layer OSI. Selanjutnya ada layer yang kedua. Layer yang kedua ini bernama data link. Fungsinya apa? Fungsinya menambahkan MAC address pada paket data. Seperti yang saya bilang, dalam berkomunikasi data, informasi tersebut akan dikonversikan menjadi beberapa paket bit data yang akan dikirimkan. Nah, dalam layer data link ini ditambahkan MIC address.
atau MAC address pada paket. Nah, ini jadi ada penamaan alamatnya dari mana dikirimnya. Nah, ini tugas atau fungsi dari data link untuk menambahkan alamat MIC address, alamat MIC-nya. Contohnya perangkatnya apa? Switch. Nah, di administrasi infrastruktur jaringan sudah pernah kita bahas masalah hub, switch, perangkat-perangkat jaringan lainnya. Nah, kan udah dibahas di mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan bahwa switch adalah perangkat terbaru dari hub atau perangkat upgrade dari hub, yang artinya kalau upgrade berarti makin bertingkat atau makin menambah kelebihan dari perangkat itu, fitur-fiturnya lebih bagus. Kenapa? Makanya penambahan MAC address ini adanya hanya di switch, sedangkan di hub hanya menghubungkan. Karena hub itu sering terjadi collision data, itu yang menyebabkan berpindahnya ke arah switch yang lebih pintar, perangkat yang untuk menghubungkan dua atau lebih komputer yang lebih pintar daripada hub. Makanya ada beberapa fitur tambahannya. Nah, itu ya, dua layarnya sudah kita bahas. Nah, ini ada layar ketiganya, network atau jaringan, layar jaringan. Nah, ini fungsinya menambahkan alamat jaringan pada paket yang sebelumnya di data link ditambahkan MIC address-nya nih. Nah, di dalam layar network ini ditambahkan lagi alamat jaringan atau IP jaringannya, IP address-nya. Nah, contohnya di mana? Di perangkat router ataupun switch. Balik lagi switch. Kenapa tidak hub? Karena switch lebih pintar dibanding hub. Sudah mempunyai berapa dan switch pun sekarang ada yang jenisnya manageable. Jadi di dalam switch kita bisa mengatur jaringan-jaringan, bagaimana rules-nya atau aturan-aturannya di dalam sebuah jaringan komputer. Nah, itu layar network. Contohnya tadi router, switch. Nah, selanjutnya ada layar keempat, transport berarti apa? Lalu lintas bisa, kendaraan bisa. Nah, fungsinya dari layar transport ini mengatur flow control, mengatur arus jaringannya. Jadi kontrol dalam arus komunikasi datanya pada fungsi dari layar transport ini. Lalu acknowledgement dan mengirim ulang data jika diperlukan. Artinya apa? Di dalam layar transport ini sebagai pengawasnya, karena transport adalah kendaraan, jadi di kendaraannya itu di layar transportnya ini sudah dikontrol arus datanya dan dicek sudah terkirim atau belum. Apabila belum, akan dikirim ulang datanya. Kan di situ tertulis mengirim ulang data jika diperlukan. Nah, ini kan sering error pengiriman data. Nah, jika diperlukan akan dikirim ulang melalui layar keempat ini atau layar transport ini. Contohnya apa? Protokol TCP, protokol UDP yang sebelumnya kita bahas. TCP apa sih? Sebelumnya kita bahas apa itu? TCP apa? Transfer Control Protocol. Nah, UDP apa? User Data Protocol. Nah, sudah layar keempat. Selanjutnya kita ngebahas tentang layar kelima atau layar session. Nah, fungsinya membentuk koneksi, kemudian memutuskannya ke ketika seluruh data telah terkirim. Sesi bahasa Indonesia bisa disebut sesi. Jadi dia mengatur sesi koneksinya.
Jadi ketika kita mau misalnya PC 1 mau mengirim data ke PC 2. Nah, layer sessionnya ini membuat koneksi atau sesi koneksinya tak ke dua PC ini. Dan ketika transfer datanya sudah selesai akan diputuskan koneksinya. Karena hanya berbentuk sesi ya, per sesi dalam mengirim atau transfer data. Nah, contohnya di mana? NetBIOS. Ada protokol NetBIOS dan ada PPTP. Nah, ini protokol-protokol lainnya. Nah, selanjutnya ada layer ke-6, layer presentation. Nah, fungsinya apa? Memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Maksudnya apa ini? Memformat data sehingga dikenali oleh penerima. Artinya data yang sebelumnya dikonversikan menjadi bit atau paket bit per bitnya, karena kan masuknya ke bahasa mesin, itu akan dikonversikan kembali ke dalam semulanya. Misalnya kita ambil analogi, kita mau mengirim sebuah gambar berarti ada beberapa warna visualnya kan, visual yang kita mau kirim, grafis mau kita kirim. Nah, ketika kita kirim file grafis itu tidak mungkin langsung terkirim otomatis, karena di jaringan komputer atau di jaringan internet kita hanya mengenalnya bahasa bit atau bahasa biner, bahasa assembly. Nah, dari format visual ini itu akan dikonversikan dulu ke bahasa bit atau bahasa assembly-nya, lalu baru bisa dikirimkan ke tujuan. Setelah nyampe di tujuan akan dikonversikan kembali ke data semula. Nah, ini tugas dari layer presentation, memformat data sehingga dapat dikenali kembali oleh penerimanya. Kan nggak mungkin kita tulis 101010 setelah kita ngirim gambar ke, misalnya kita mau ngirim gambar ke teman kita, terus kita udah dikonversikan sama komputer ke dalam bahasa bit, lalu kita kirim, ternyata dari komputer dia tidak dikonversikan kembali, munculnya 101010. Kan kita nggak nyambung atau nggak semua ngerti bahasa biner. Nah, itu tugas dari layer presentation. Nah, contohnya apa? JPG, JPEG atau biasa dibilangin JPEG, GIF, HTTPS, SSL, TLS. Nah, ini contoh-contoh protokolnya. Nah, selanjutnya layer terakhir, application, layer ke-7. Fungsinya apa? Menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Menunjang si aplikasi untuk berkomunikasi. Contohnya apa? SMTP, mail, protokol dari email. Artinya sebuah protokol yang menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya itu email, terus untuk chatting, media sosial ataupun chatbox itu akan mempunyai protokol jaringan tersendiri. Nah, ini termasuk di dalam layer terakhir, layer application, di dalam 7 layer OC. Nah, itu 7 layer OC-nya, per layernya kita udah bahas. Nah, ini sama penjelasannya. Nah, ini kita masuk ke dalam cara kerjanya. Dari pengiriman data. Nah, ini ada sebelah kiri kita ada mengirim data, sebelah kanan menerima. Yang tadi saya bilang, dari application itu kan udah tampilan grafis, terus masuk ke presentation, di-convert lagi. Terus ke session, dibangun hubungan koneksinya. Lalu masuk ke transport session, transport layernya ke network, ke bawah. Jadi dari layer ke-7 ke bawah untuk cara kerja pengiriman datanya.
setelah sampai ke ujung dari layer ketujuh sampai turun ke layer fisikal, dari fisikal baru dia akan menyambung ke layer OSI tujuannya, 7 layer OSI dari perangkat tujuannya atau PC tujuannya. Misalnya PC yang sebelah kiri itu PC 1 dengan PC 2, kita analogikan seperti itu. Dari PC 1 dari layer application akan dikonvert terus sampai ke layer fisikal, udah berbentuknya udah paket bit yang udah paket data yang udah benar-benar di capsule atau dibentukan paket, sebuah paket udah berisikan alamat, udah berisikan MIC address, udah segala macam, udah terkonversi masuk ke dalam physical layer. Nah, dari physical layernya ini baru akan dihubungkan ke physical layer dari komputer penerimanya atau PC2 ini yang kita analogikan. Nah, setelah physical link ini nge-link atau terkoneksi, nanti data akan masuk dari bawah, dari layer pertamanya, dari layer physical naik sampai ke atas, sampai ke layer application. Nah, itu cara kerja pengiriman data menggunakan 7 layer OSI. Nah, ada lagi setelah kita ngebahas 7 layer OSI protokolnya. Nah, ini ada istilah penting di dalam protokol jaringan. Yang pertama, sintaks, merupakan format data atau struktur data yang sudah diubah bentuknya menjadi kode. Sebagai contoh, sebuah protokol sederhana akan memiliki urutan pada 8 bit pertama adalah alamat pengirim, 8 bit kedua adalah alamat penerima, dan bit stream sisanya merupakan informasinya sendiri. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi data yang akan kita kirim itu akan terkonversi menjadi beberapa bit data. Nah, 8 bit data pertama merupakan alamat pengirim, 8 bit kedua merupakan alamat dari penerimanya, sisanya bit stream sisanya merupakan informasi dari data tersebut. Nah, itu sintaks, format data atau struktur data yang sudah diubah menjadi kode. Nah, selanjutnya ada yang namanya istilah semantics. Nah, ini digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim atau dan mengoreksi kesalahan yang terjadi dari informasi tadi. Semantik bisa diartikan sebagai setiap section bit. Jadi ini semantik ini sebuah istilah untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan pengkoreksian apabila ada kesalahan yang terjadi dalam transfer data tersebut. Nah, selanjutnya ada istilah yang namanya timing untuk mengetahui kecepatan transmisi data. Timing juga digunakan untuk mengetahui karakteristik data yang harus dikirim dan seberapa cepat data tersebut dikirim. Karena istilahnya sudah time, berarti kita udah pasti tahu lah ini tentang waktu atau kecepatan dalam transmisi data. Oke, dah pertemuannya materinya cukup sekian. Nah, ini ada tugasnya. Tugasnya 1 soal seperti biasa. Tugasnya jelaskan secara singkat cara kerja layar OSI dalam mengirim dan menerima data. Yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau kalian menyimak, kalian pasti bisa. Cara singkatnya kalian jelaskan di buku kalian tulis di buku tulis ataupun kertas lembar seperti biasa, difoto menggunakan timestamp kamera. Lalu foto tugas tersebut dikirimkan. Nah, ini karena TLJ saya hanya mengajar di SMK 11 Maret Bekasi, jadi kalian mengirimkan hasil foto tugas tersebut di web e-learning SMK 11 Maret Kabupaten Bekasi yang beralamat https
www.belajar.ictsmart.my.id. Jadi di web e-learning kita. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Materinya cukup sedikit tapi penjelasannya sangat panjang dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.